Selamat datang di channel Keluarga Sehat, membahas tuntas seputar program keluarga sehat dengan pendekatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai pada penjelasan yang terakhir tentang fungsi-fungsi dari aplikasi KS Final versi 2 ini. Jadi yang belum saya jelaskan adalah tinggal satu ini, tombol berwarna hijau, yaitu tentang pencarian data, detail kakak, dan urut data. Baik, kita langsung saja. Setelah kita tekan seperti ini, maka di sini akan tampil ya tabel-tabel di mana kita bisa melakukan pencarian. Yang pertama adalah pencarian yang di sini pencarian berdasarkan wilayah ya, RT, RW, nama kakak di sini, terus per indikator di sini, terus kriteria. Hasilnya nanti akan ditampilkan di bawah. Biar lebih jelas nanti saya contohkan misalnya seperti ini. Misalkan saya akan mencari di desa Tanjung Timur, nama kakak Soleh misalnya seperti ini. Setelah saya melakukan pencarian, maka akan tampil nama kakak di bawahnya. Kalau ini tidak ada, berarti saya akan cari nama yang lain, misalnya Salam seperti ini. Kita melakukan pencarian, maka akan tampil semuanya di desa Tanjung Timur dengan nama Salam seperti itu. Salama, Salamet, yang intinya adalah ada salamnya. Kita bisa juga mengclear ya seperti ini ya, kita kosongkan, maka yang akan kita cari adalah pada tingkatan kecamatan seperti ini ya. Terus kita bisa juga menambahkan, saya hapus dulu ya, misalnya kita ingin mencari berdasarkan kriteria, misalnya KB seperti yang tadi, yang T misalnya, kita boleh masukkan T di sini, lalu kita klik cari. Kalau ini lebih spesifik lagi, ini adalah tampilan yang nilai KB-nya T ya. Kalau misalnya ingin lebih spesifik lagi, kita bisa klik nama lancu, nama desa, nama RT, nama RW seperti ini ya, maka akan tampil sesuai dengan desanya ini. Jika ingin multivariabel boleh, silahkan. Jadi misalnya KB, terus yang merokok misalnya, merokoknya nilainya T, maka kita bisa melakukan pencarian seperti ini. Maka yang tampil di bawah ini adalah nama desa dan nama kakak, di mana nilai indikatornya pada nilai KB adalah T dan merokok adalah T pada desa Lancu. Silahkan nanti masukkan nilai variabel yang dikehendaki. Namun patut dipahami bahwa semakin banyak nilai yang dimasukkan di sini, maka hasilnya akan semakin sedikit. Hasilnya itu nanti akan tampil di sini. Misalnya ini adalah jumlah data yang ditampil yang sesuai dengan kriteria tadi adalah 151 seperti itu. Ya. Ini saya lakukan reset dulu. Baik. Terus bagaimana kalau kita ingin mengurutkan data tersebut? Misalnya kita melakukan cari ya, kita lakukan pencarian pada nilai rokok yang bernilai T pada desa Tanjung Timur, kita klik cari, kemudian kita ingin mengurutkan data, misalnya data surveyornya, karena kita ingin melakukan entry data pada web KS, kita bisa klik seperti ini, maka nanti akan diurutkan berdasarkan surveyor. Atau ingin mengurutkan berdasarkan kriteria agar kita bisa melakukan prioritas intervensi rokok misalnya, maka kita tinggal klik seperti ini, maka nanti akan diurutkan sesuai dengan abjad atau berdasarkan nama, boleh. Dan hasilnya ini juga bisa dirubah, misalnya saya tidak mau yang keluar adalah nilai IKS inti, tapi yang lain misalnya jumlah N, jumlah T misalnya, boleh. Silahkan nanti dirubah sesuai dengan judulnya seperti ini. Termasuk juga pada judul pencarian ini juga bisa diubah
Artinya aplikasi ini sangat powerful sekali untuk melakukan pelacakan nama ya berdasarkan kriteria dan yang dikehendaki, baik itu hanya satu kriteria maupun multi-kriteria sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan di Puskesmas sebelumnya. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh kasus di mana kita itu akan melakukan intervensi dengan menggunakan metode pencarian data ini. Oh ya, ada lagi, jika kita ingin mengutip lagi, misalnya tadi sudah ketahuan bahwa nilainya adalah rokoknya nilai T seperti ini, lalu kita ingin melihat siapakah yang menjawabkan nilainya T, maka kita tinggal klik nama-nama kakak ini seperti ini, maka akan ditampilkan detail kakak, anggota keluarga, sama seperti pada saat kita ngeklik pada halaman dashboard pada penjelasan yang sebelumnya. Jadi nanti kita ketahuan bahwa ternyata ini yang menyebabkan nilai T pada indikator rokok. Makanya pada saat kita kembali nanti kita sudah punya list nama siapa yang menyebabkan nilai T seperti itu dan apa yang kita lakukan intervensi. Hal ini bisa membantu sekali, terutama kalau misalnya kita terdapat data yang cacat, misalnya gangguan jiwa terlalu banyak seperti itu. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan metode ini. Oh ya, ini juga bisa dilakukan pengeprintan ya, cetak seperti biasa dengan menekan Ctrl P seperti ini. Maka nanti akan dihadapkan pada model seperti ini, dimana kita bisa melakukan percetakan dari hasil pencarian yang telah kita cari di sini. Saya kira itu saja. Nanti mungkin saya akan memberikan contoh kasus saja untuk tutorial selanjutnya, bagaimana caranya kita menerapkan strategi yang sudah ada di Puskesmas. Ya, bagaimana cara kita dari kita mengimpor data, kemudian sampai nanti kita melakukan entry di WKS. Saya kira itu saja dulu. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.